Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 21 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Paket Lengkap dari Tuhan Yesus. Paket lengkap dari Yesus. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal 2 ayat 9-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah, memiliki Kristus, memiliki Juru Selamat, yang adalah Allah menjadi manusia, memiliki segala sesuatu yang paling baik, paling mulia, paling sempurna, dan memiliki paket yang lengkap sebagai pribadi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memilih mau paket setengah lengkap, paket biasa atau paket lengkap, maka kita tentu menyukai yang namanya paket lengkap. Paket lengkap berarti segala sesuatu yang dibutuhkan ada di dalam paket tersebut. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dipinggirkan. Semuanya lengkap. Kalau kita berbicara tentang paket lengkap dari Tuhan Yesus, dan kita belajar dari Injil Markus pasal 2, ayat yang pertama sampai ke-12, ini adalah peristiwa tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Ketika Yesus datang lagi di Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang mendapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir seperti demikian dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Sahabat seperjalanan, itulah bacaan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Bagaimana kita melihat bahwa Yesus memberikan paket yang lengkap. Tidak hanya Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk di dalam peristiwa ini adalah orang lumpuh. Sehingga waktu mau ingin menyampaikan itu kepada Yesus, karena berkerumun orang banyak dalam ruangan, terpaksa membuka atap, menurunkan orang lumpuh ini dari atas oleh 4 orang. Maka kita bertemu dengan Yesus yang sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun hal yang terpenting, Yesus menyembuhkan penyakit spiritual, tidak hanya urusan dengan penyakit jasmani. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yang dikatakan oleh Yesus, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Dan firman Tuhan berkata ayat 10, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tidak hanya berkuasa menyelesaikan problematik, masalah-masalah hidup yang ada di dalam diri manusia. Inilah paket lengkap daripada kuasa Yesus yang diberikan kepada setiap kita masing-masing. Sehingga sewaktu kita percaya kepada Yesus, kita punya masalah dengan sakit penyakit, kita punya masalah dengan problem kehidupan, apa itu problem rumah tangga, apa itu problem pekerjaan, apa itu problem masalah relasi rumah tangga, ataupun problem-problem pribadi masing-masing.
yang berkutat dan terikat oleh kepahitan hidup, oleh berbagai macam kekhawatiran, berbagai macam ketakutan, berbagai macam kebimbangan dan kekhawatiran, maka Tuhan Yesus akan menjadi jawaban yang memberikan pertolongan paket yang lengkap buat kita semua. Dan yang lebih penting daripada semuanya itu, Yesus memberikan paket yang paling utama. Selain paket susulan, paket tambahan, paket bonus, yaitu dosa kita diampuni. Yesus memandang orang lumpuh ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana dia bisa berjalan dan sembuh dari kelumpuhan, tapi yang paling utama orang lumpuh ini mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan pertobatan. Orang lumpuh ini dijamah oleh kuasa darah Yesus dan kemudian diselamatkan jiwa dan rohnya. Selain berbicara tentang keselamatan fisik, keselamatan finansial, keselamatan daripada kebodohan, sehingga kita mensekolahkan, memberikan pendidikan yang terbaik buat anak cucu kita. Keselamatan juga dari bahaya, sehingga kalau kita punya rumah ingin ada di dalam lingkungan perumahan yang aman, yang dijaga 24 jam, dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat yang punya niat-niat tidak baik ke dalam lingkungan tempat tinggal kita. Kita akan menyiapkan rumah kita dari penangkal petir, supaya tatkala ada petir datang menghantam rumah kita tidak kenapa-napa. Kita melakukan berbagai macam pengamanan. Kalau kita masih punya anak yang kecil, anak yang masih balita, kita akan membuat stok kontak itu jangan di bawah, tapi di atas. Kalaupun di bawah langsung ada pengamannya, ada penutupnya. Tuhan memberikan paket yang lengkap dan Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau takut, janganlah kecut, janganlah tawar hati. Tuhan memberikan penyediaan yang terbaik, yang tersempurna, yang paling luar biasa. Dan tidak ada duanya selain Tuhan yang kita sembah. Karena Yesus yang menyelamatkan kita, dia juga adalah pribadi dari Allah Tritunggal yang berbagian di dalam menciptakan seluruh alam semesta dalam kitab Kejadian. Pribadi yang lengkap, Allah Tritunggal dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah dalam 3 pribadi namun dalam satu keesaan. Membuktikan bahwa Tuhan menyediakan semua yang terbaik kepada kita. Memberikan paket pemeliharaan, paket pengampunan, paket pertolongan, paket perlindungan, paket dukungan, paket bantuan, paket penghiburan, paket yang memulihkan setiap persoalan hidup kita secara sempurna. Karena semua paket yang terbaik, paket yang sempurna, paket yang lengkap itu berasal dari Tuhan. Bagaimana sikap kita? Biarlah kita lebih dekat kepada Tuhan dan mempercayai tidak ada pribadi yang lebih sempurna, lebih luar biasa, lebih hebat, lebih lengkap, lebih mulia selain daripada Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, biarlah kesadaran kita bahwa Tuhan sudah memberikan paket yang terbaik dan paket yang lengkap. Apa respon dan reaksi kita? Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Mari kita hidup di dalamnya dengan menjalankan semua kebenaran firman Allah. Sebagai bentuk syukur atas anugerah, pemberian yang terbaik dari Tuhan yang maha sempurna, paket yang lengkap atas hidup pribadi sahabat seperjalanan, atas kehidupan rumah tangga sahabat seperjalanan, atas segala sesuatu yang terjadi dalam setiap hidup sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat paket lengkap yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.